Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergus, NIM 32023020032. Saya dari program studi Manajemen Informatika kelas 4B. Dan sekarang saya akan menambahkan aplikasi saya, yaitu aplikasi Santun atau aplikasi Sistem Informasi Panti Asuhan. Dan langsung saja kita ke aplikasinya. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Santun, yaitu Sistem Informasi Panti Asuhan. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakang serta tujuan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi banyak panti asuhan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan keuangan karena menggunakan metode manual yang tidak efisien. Seperti pencatatan di buku kas, sistem manual ini berisiko kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan menyulitkan pembuatan laporan yang transparan, sehingga dapat mengurangi kepercayaan donatur. Aplikasi Santun dirancang sebagai solusi berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data anak asuh, transaksi, dan menyediakan platform yang akuntabel bagi para donatur. Kemudian tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi yang pertama yaitu mengolah data anak asuh, pengurus, dan transaksi donasi secara terpusat. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan panti asuhan. Dan yang ketiga, menyediakan platform yang transparan bagi donatur untuk mengakses informasi dan laporan. Nah, dan selanjutnya yaitu ini adalah bagian dari landing page. Dari menu home, kemudian latar belakang dan tujuan aplikasi, kemudian fitur unggulan dari aplikasi ini, kemudian yaitu profil mahasiswa, yaitu profil dari diri saya sendiri, serta proyek-proyek yang sudah saya kerjakan sebelum-sebelumnya, serta kolom untuk kontak. Langsung saja kita masuk ke dashboard login. Ini adalah tampilan dari menu login dan registrasi. Jadi ini adalah bagian untuk registrasi. Kemudian ini adalah bagian untuk melakukan proses login. Nah, langsung saja kita masuk ke admin. Login admin. Nah, di sini terdapat sebuah dashboard yang akan mengakumulasikan atau mentotalkan atau meringkas segala data-data yang ada pada aplikasi ini. Yaitu sebagai contoh, ini ada total donasi, kemudian pendaftar, dan total dari anak asuh. Yang kedua, ada menu-menu, yaitu menu persetujuan akun, kelola data anak asuh, kelola transaksi, kelola kegiatan, kelola akun, dan laporan. Sebagai contoh, kita buka persetujuan akun. Nah, di sini ada sebuah pengguna yang melakukan registrasi dengan peran donatur. Dan di sini kita bisa menyetujui atau menolak peserta ataupun pengguna yang baru mendaftar ini. Kemudian ada kelola anak asuh. Nah, di sini terdapat data-data dari anak asuh. Di sini juga terdapat, dan dari halaman ini terdapat menu kolom untuk searching, yaitu untuk mencari data. Sebagai contoh, kita mencari anak-anak yang lahir di tahun 2013. Tinggal ketik saja 2013, maka akan menampilkan data-data anak asuh yang lahir pada tahun 2013. Kemudian kita juga bisa menambah data. Sebagai contoh, saya akan menambahkan nama Siska, tanggal lahir, cari tahun dan tahun, bulan, kemudian tanggalnya, kemudian status kesehatannya, kita masukkan sehat, kemudian kita riwayat pendidikan, SD 1 19. Kemudian kita simpan dan data berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita cari, maka akan ada data yang baru saja kita tambahkan. Di sini juga punya fitur untuk mengedit.
Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan pada datanya. Sebagai contoh, status kesehatan kita ubah menjadi sakit. Kemudian kita simpan. Maka data berhasil diperbarui. Dan asuh yang atas nama Siska tersebut memiliki status kesehatan yang sakit, sebagai sakit. Dan juga kita juga memiliki menu untuk melakukan hapus data. Hapus, kemudian akan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus data. Jika kita cancel, maka dia akan batal. Dan jika kita hapus, maka data akan terhapus. Sebagai contoh, kita akan menghapus data Desi Puspita. Kita hapus, data berhasil dihapus. Kemudian kita searching, maka tidak akan ada data tersebut karena sudah kita hapus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Nah, di sini terdapat banyak laporan, yaitu laporan keuangan, laporan anak asuh, laporan pengguna, dan laporan kegiatan. Dan semua bisa dicetak. Sebagai contoh, saya akan mencetak laporan anak asuh. Klik cetak laporan dan akan muncul menu untuk mencetak laporan. Dan tinggal kita lakukan print ataupun cetak. Kemudian kita lanjut ke pengguna selanjutnya, yaitu pengurus. Nah, di sini di pengurus terdapat tiga menu, yaitu kelola anak asuh, kelola kegiatan, dan kelola keuangan. Semua menu-menu ini memiliki fungsi yang sama dengan admin. Kemudian donatur. Nah, di sini terdapat menu dashboard, kemudian kolom ataupun menu untuk menambahkan donasi. Sebagai contoh, dari donatur akan memberikan sebanyak 100.000. Dan untuk apa donasi tersebut? Sebagai contoh, kita sebut masukkan biaya makan. Kita kirim, maka donasi telah diterima. Dan akan ada riwayat donasi yang sudah kita lakukan. Kemudian kita out, kita cek pada menu pada bagian pengurus, maka di bagian kelola keuangan akan muncul donasi yang baru saja kita lakukan sebanyak 100.000, yaitu untuk biaya makan dari donatur, dan juga dapat kita cetak. Kemudian kita masuk juga ke admin. Untuk transaksi juga terdapat donasi dari donatur yang juga baru saja kita lakukan tersebut. Mungkin itu saja demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.